Bab 581. Lantaran upaya memohonnya tidak membuahkan hasil, Dirja baru saja ingin mengancam, tetapi dia malah tiba-tiba menjerit. Seiring terdengarnya suara sayatan, Wira langsung memenggal kepala Dirja dengan pedangnya. Kepala Dirja sontak menggelinding ke tanah dan darah menyembur kemana-mana. Di sampingnya, Satria yang melihat adegan ini langsung pingsan saking terkejutnya. Namun, suara sayatan lagi-lagi terdengar. Wira langsung memenggal kepala Satria tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menancapkan pedangnya di tanah. Dengan menggenggam kedua kepala itu, Wira meletakkannya di dekat makam Patli dan berkata dengan gemetar, "Kak Patli, inilah dalang yang mencelakai kalian. Aku membawa mereka kemari untuk memberi penghormatan kepadamu." Sementara itu, Mary yang berada di samping menatap adegan ini dengan terpesona. Dia merasa bahwa Wira sudah berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, pria ini begitu licik, kejam, suka mengatur tipu daya, dan senang menjebak orang lain. Saat ini, Wira bahkan jauh lebih setia dan berani daripada aliansi rute dagang asli. Demi membalaskan dendam seorang teman yang baru dikenalnya tidak lama ini, Wira bahkan berani membunuh prefektur dan letnan jenderal dengan tangannya sendiri. Pria macam apakah ini? Kak Patli, aku akan berangkat ke Provinsi Jawali sekarang. Aku akan kembali untuk mengunjungimu lain kali. Jangan khawatir, aku akan menjaga Dusun Pranowo, juga memastikan semua orang bisa hidup dengan nyaman. Usai berjanji seperti itu, Wira langsung bangkit dan pergi. Para pasukan Zirah Hitam yang berada di kedua sisi segera mengambil jasad dan kepala Dirja. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh diketahui oleh dunia. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Kelompok itu pun segera meninggalkan hutan. Tiba-tiba, telinga Rudy tampak bergerak. Dia berlari ke belakang pohon besar yang berjarak beberapa meter dari sana, lalu meraih seseorang dan menyeretnya keluar. Kemudian, Rudy bertanya dengan tegas, "Siapa kamu?" Sosok yang kurus dan lemah itu menjawab dengan gemetar, ini aku." Saat Wira mendengar suara itu, dia mendekati Mada dengan alis berkerut, lalu bertanya, "Mada, kenapa kamu ada di sini?" Mada menjawab dengan penuh ketakutan, Aku takut preman setempat datang untuk mencuri benda persembahan Kak Patli di malam hari, jadi aku datang untuk menjaganya." "Kamu melakukan hal yang benar," puji Wira. Kemudian, dia menepuk bahu Mada dengan lembut, melepaskan mantel yang dikenakannya, dan meletakkannya di pundak Mada sembari berkata, "Tapi, malam hari di sini sangat dingin. Kamu bisa kedinginan karena berjaga dengan pakaian tipis seperti itu." "Aku nggak takut," jawab Mada. Kehangatan mantel membuat Mada sontak terharu dan meneteskan air matanya. Kemudian, dia berkata kepada Wira, "Tuan, tadi kamu membunuh 2 orang. Apakah mereka adalah prefektur kota pusat pemerintahan Lokana, Dirja, dan juga jenderal bodoh itu, Satria? Kamu benar-benar sudah membalaskan dendam Kak Patli." Huhuhu. Sementara itu, David malah menggenggam pedangnya dengan makin erat. Wira membunuh Dirja dan Satria sebagai tindakan penghormatan kepada Patli. Dengan harapan tidak ketahuan oleh orang lain, mereka sengaja datang pada malam hari. Tidak disangka, mereka malah bertemu dengan Mada. Bukannya tidak percaya pada karakter Mada, tetapi makin sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, tentu akan makin baik untuk mereka. Wira melambaikan tangannya ke arah David, lalu memandang Mada dengan lembut sembari berkata, "Iya, aku membunuh mereka berdua. Tapi, kamu nggak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini, bahkan orang terdekatmu sekalipun. Kalau nggak, aku akan berada dalam masalah besar, bahkan mungkin bisa terbunuh." Mada menyeka air matanya, lalu berjanji, "Semua keluargaku sudah meninggal. Kak Patli adalah orang yang paling baik padaku di dusun ini. Tuan, kamu sudah membalaskan dendam untuk Kak Patli, kamu adalah pahlawanku. Gak peduli apapun yang terjadi, aku gak akan pernah mengungkapkan hal ini. Aku percaya padamu," ucap Wira seraya memukul bahu Mada. Kemudian, dia pun melanjutkan perjalanan bersama bawahannya. Mereka meninggalkan dusun Pranowo dalam 2 kelompok terpisah. Satu kelompok terdiri dari Wira dan pasukan Zirah Hitam, sementara yang lainnya adalah grup Ngarai Naga Biru beranggotakan 5 orang yang dipimpin oleh Mary. Mereka memang harus berpisah. Tiba-tiba, Putu menyeringai sembari berkata, "Hehe. Tuan Wahyudi, Ketua Mary ingin mencurahkan isi hatinya kepadamu secara pribadi." Bab 582. Setelah Putu mengucapkan kata-kata itu, Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, "Isi hati? Isi hati apa yang bisa Mary bicarakan secara pribadi dengannya?" Putu menunjuk ke depan dan menjawab sambil tersenyum licik, "Ada gazebo sekitar 1 kilometer dari sini. Ketua Mary sedang menunggumu di sana." Ekspresi Putu terlihat ambigu dan tatapan matanya yang mengarah kepada Wira tampak aneh. "Baiklah," ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia pun menunggang kuda ke sana. Dia kebetulan juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada Mary. Saat Mary yang berada di gazebo melihat Wira mendekat, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Kali ini, aku sudah membantumu begitu banyak. Apa kamu nggak ingin mengungkapkan sesuatu?"
Wira turun dari kudanya. Dia berjalan menuju gazebo dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah menjadi ketua pertama sekarang. Apakah kamu masih membutuhkan sesuatu? Mary sontak mengerucutkan bibirnya. Kemudian, dia berkata dengan nada sedikit kecewa, kamu ini sama sekali nggak tulus, lupakanlah. Wira tertawa terbahak-bahak, lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, aksi kalian kali ini kemungkinan besar telah diperhatikan oleh istana. Pastikan agar semuanya lebih berhati-hati. Mary mengangguk setuju. Dia juga memahami hal seperti ini sehingga berkata, baiklah, aku akan memperhatikannya. Akan tetapi, begitu topik pembicaraan mereka dialihkan, kini Mary memiliki kekhawatiran lain sehingga menimpali, tapi, kali ini kamu sudah membunuh dua bajingan itu. Semua orang yang cerdas pasti tahu bahwa itu ada hubungannya denganmu. Jadi, lebih berhati-hatilah, mengerti? Pembunuhan Dirja dan Satria oleh Wira telah mengubah pandangan Mary tentangnya. Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai seorang cendekiawan yang licik dan banyak akal. Dia tidak menyangka bahwa Wira ternyata memiliki sisi berani dan kejam seperti ini. Membela teman dengan tulus, meski harus menghadapi bahaya besar adalah hal yang sangat langka di masa ini. Mungkin, Mary sudah meremehkan Wira sejak awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wira juga memiliki sisi jantan seperti ini. Wira merasa sangat bersyukur karena Mary begitu perhatian dengannya. Untuk menyelamatkan dirinya, Mary bahkan membawa begitu banyak pasukan dan bersiap untuk menyusup ke pengadilan daerah malam itu. Wira tentu sangat terharu. Aku tahu, tapi kamu nggak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri, jawab Wira. Sementara itu, Mary malah mendengus dan berkata dengan serius, Cih, jangan berbual. Apakah pelajaran kali ini masih belum cukup? Kamu hampir saja mati di penjara. Kalau kamu benar-benar mati, aku sudah merencanakan segalanya. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, kalaupun harus mengorbankan nyawaku. Hanya saja, setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Mary tiba-tiba memerah. Dia merasa bahwa perkataannya terlalu berlebihan. Itu sebabnya, dia buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, aku nggak punya maksud lain. Wajah Mary memerah dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba? Meskipun masalahnya sudah selesai sekarang, dia masih merasa takut ketika mengingatnya kembali. Jika Wira membuat kesalahan, dia mungkin benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap pejabat sialan itu. Namun, untungnya pria ini cukup cerdas dan memiliki banyak teman yang membantunya untuk mengatasi kesulitan. Wira berkata sambil mengangguk, tenang saja. Kalau nggak ada hal lain, aku akan pulang sekarang. Mary tidak menyangka bahwa setelah hanya mengobrol sejenak, Wira sudah akan pergi. Wanita itu baru saja mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia terlalu malu untuk mengucapkannya sekarang. Mary segera berbicara dengan wajah memerah, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Tanya Wira yang terkejut. Lantaran terlalu gugup, Mary hanya bisa mengucapkan satu kalimat, oh iya, bakso yang kita makan terakhir kali itu sangat enak. Wira sontak tertawa, lalu berkata, kamu suka. Oke, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan beberapa kepadamu. Kamu akan pergi ke Provinsi Jawali, jadi berhati-hatilah di sana. Kalau memerlukan bantuanku, jangan lupa langsung memberitahuku. Oke, jawab Wira sambil tersenyum. Kemudian, pria itu menaiki kuda dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mary juga menaiki kuda merah tinggi. Dia mengayunkan cambuk kulit dan pergi dengan anggun. Di belakangnya, Putu dan yang lainnya segera mengikuti. Bab 583. Kali ini, banyak orang yang membantu Wira. Jadi, Wira juga tidak pelit dan membeli banyak hadiah, lalu membagikannya kepada anggota Asosiasi Perdamaian. Tentu saja, Wira juga tidak melupakan Pramana karena Pramana sudah menghabiskan banyak uang untuk Wira kali ini. Wira langsung mengeluarkan uang kertas yang banyak dan memberikannya kepada Pramana. Kemudian, Pramana berkata, Paman Wira, untuk apa kamu memberiku begitu banyak uang? Melihat semua uang kertas ini, Pramana seketika tertegun. Dia tahu Wira kaya, tetapi tidak menyangka dia mempunyai begitu banyak uang. Wira yang tampak tidak peduli berujar, memangnya ini termasuk banyak. Belakangan ini, pengeluaranmu cukup banyak, jadi kamu ambil saja. Jika dibandingkan dengan pertemanan, uang sama sekali tidak ada apa-apanya. Jadi, Wira tidak keberatan memberikan Pramana uang sebanyak ini. Pramana tertawa dan menyahut, hehe. Kalau begitu, aku nggak akan menolaknya lagi. Kemudian, dia menyimpan uang itu. Wira mengingatkan, jumlah uang kertas ini terlalu banyak. Tapi, jangan lupa menukarnya menjadi uang perak. Toko uang biasa tidak akan bisa menukar uang sebanyak itu. Pramana menyahut, oke, Paman Wira. Tapi, ayahku bilang uang kertas dikeluarkan oleh toko uang terbesar di negara ini. Toko uang itu dibuka oleh pebisnis sutra dan garam di provinsi seberang. Kamu nggak perlu khawatir. Wira juga tidak berkomentar lagi setelah mendengar perkataan Pramana. Sementara itu, setelah Pramana membawa pulang uang itu ke kediaman keluarga Sudarto, dia kembali bergabung dengan tim.
Sekelompok orang yang hendak keluar dari kota melihat sosok yang familiar. Orang itu adalah Mandra. Kakak, ujar Mandra. Dia tahu Wira menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan dia dari penjara. Jadi, Mandra sangat berterima kasih kepada Wira. Mandra berucap, Kak, terima kasih atas bantuanmu. Kalau enggak, mungkin aku harus dipenjara lebih lama lagi. Begitu melihat Wira, Mandra hendak memberi hormat. Namun, Wira segera menghentikan Mandra. Mandra, kamu nggak perlu sungkan. Kalau bukan kamu yang menjagaku di penjara, mungkin aku akan dihabisi oleh pejabat brengsek itu dan ditindas oleh anggota penjara. Wira melanjutkan, ini hanya masalah sepele, kamu nggak usah memikirkannya. Seharusnya, aku yang berterima kasih kepadamu. Sesudah Wira selesai berkata, Mandra segera melambaikan tangan dan berujar, Kak, bukan begitu. Kamu memang orang yang pantas dihormati. Aku nggak pernah kagum pada siapapun seumur hidup ini dan kamu orang pertama yang aku kagumi. Kamu nggak boleh menderita di penjara. Mandra tiba-tiba berkata lagi, Kak, ku dengar kamu mau pergi ke Provinsi Jawali. Kamu pasti akan melewati kota pusat pemerintahan Roino, aku bersedia mendampingimu. Wira yang memahami perkataan Mandra bertanya, oh, kamu mau pulang ke kota pusat pemerintahan Roino? Mandra juga tidak menutupinya dan menjawab, benar aku berasal dari kota pusat pemerintahan Romo, jadi harus pulang ke sana. Wira juga tidak keberatan dan mengangguk, lalu menimpali, oke, perjalanan pasti lebih aman kalau ada kamu yang menemani. Kemampuan bertarung Mandra tidak kalah dari pasukan Sirah Hitam. Jadi, Mandra bisa menjaga Wira. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu pun berangkat. Ketika melihat pasukan Sirah Hitam yang ada di belakang Wira, Mandra yang juga memiliki kemampuan hebat tentu tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat. Mandra makin merasa Wira sangat misterius. Kemudian, rombongan Wira pun keluar dari kota. Hanya saja, mereka tidak tahu ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka di belakang. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, Danu tiba-tiba menghampiri Wira dan berucap, Kak Wira, ada yang mengikuti kita. Dia orang yang dilukis Pak Putu terakhir kali. Dia, tanya Wira yang tertegun. Dia tidak menyangka orang ini telah mengikuti mereka di sepanjang jalan. Kalau dia ikut datang, tangkap saja, ucap Wira. Dia merasa tidak tenang jika tidak membereskan orang ini. Bab 584. Setelah Wira selesai bicara, Danu memanggil dua orang untuk diam-diam meninggalkan tim. Orang ini sangat hati-hati. Jadi, Danu berencana untuk beraksi secara diam-diam kali ini karena orang ini kabur terakhir kali. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Sekitar 4 jam kemudian, Danu kembali dengan menunggangi kuda dan membawa seorang pria yang sudah pingsan. Kak Wira, aku sudah menangkapnya. Dia cukup licik sehingga sulit ditangkap, ucap Danu. Dia tertawa dan melempar orang ini ke tanah. Orang yang diikat ini langsung bangun setelah dilempar. Kalian, lepaskan aku. Beraninya kalian menangkapku. Benar-benar cari mati, ujar orang itu. Dia berniat mengancam semua orang. Wira tahu bahwa orang ini mempunyai kemampuan yang hebat. Levon adalah putra Raja Fasana, jadi orang ini pasti berhubungan dengan Raja Fasana. Wira mendengus dan berkata, oh, iya. Kemudian, Wira mengeluarkan senapan dan menembak kaki orang ini. Peluru menembus kaki orang tersebut dan darah mengalir. Orang itu pun berteriak histeris, Wira, kami gak akan melepaskanmu karena kamu membunuh Wolfie sebelumnya, kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kamu akan menerima konsekuensi yang berat. Kedua mata orang itu memerah dan dia menatap Wira lekat-lekat. Dia benar-benar ingin menghabisi Wira. Kemudian, Wira mendengus dan menyahut, aku paling gak takut dengan ancaman. Lagi pula, apa salahnya aku membunuh anak pemberontak? Begitu Wira melontarkan perkataan ini, orang itu seketika memelotot. Tentu saja, dia mengerti maksud ucapan Wira. Tiba-tiba, Mandra menghampiri Wira dan melirik orang ini sekilas. Mandra berbisik kepada Wira, Kak Wira, aku kenal dengan orang ini. Namanya Abdar, dia itu pemimpin kedua dari Desa Angindra di kota pusat pemerintahan Roino. Desa Angindra merupakan markas kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino dan mereka sangat hebat. Wira memang sudah menebaknya sejak awal. Bahkan, Levon yang menjadi bandit juga diinstruksikan oleh Raja Fasana. Abdar yang berniat jahat pasti sedang menunggu kesempatan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wira. Dia hanya tahu satu hal, yaitu dia tidak akan melepaskan orang yang menyinggungnya. Hanya saja, Mandra mengenal Abdar, jadi hal ini cukup membuat Wira penasaran. Kemudian, Wira bertanya, Mandra, kenapa kamu begitu familiar dengan Abdar? Mendengar pertanyaan Wira, Mandra baru menjelaskan, Kak Wira, aku juga bandit di kota pusat pemerintahan Roino dan punya bawahan sekitar 400 orang. Wira sama sekali tidak terkejut, dia hanya mengangguk. Wira memandang Abdar dan bertanya, katakan, apa yang direncanakan penyokongmu itu? Kamu gak berhak tahu, seru Abdar dengan sinis. Setelah itu, dia melanjutkan, aku sudah menyampaikan kabar kepada pemimpin utama kami. Jadi, sebaiknya kamu lepaskan aku.
Kalau enggak, kalian nggak akan mampu melawan pemimpin utama kami. Abdar menambahkan, aku sarankan kamu, jangan mencelakai diri sendiri. Desa Angindra jauh lebih kuat dari Ngarai Naga Biru. Wira menggeleng dan tersenyum setelah mendengar ucapan Abdar. Dia berujar, ada orang yang selalu mengungkit tentang penyokongnya saat hampir mati. Tapi, sebenarnya cara ini salah. Abdar tertegun, dia tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Abdar bertanya, apa maksudmu? Wira menjawab dengan datar, maksudnya, bagaimana kamu bisa tahu aku pasti takut dengan Desa Angindra? Selesai bicara, Wira mengangkat senapan dan menembak Abdar tanpa ragu sedikitpun. Mandra kaget melihat sifat Wira yang begitu tegas. Jika orang lain yang mendengar tentang Desa Angindra, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bab 585. Namun, Wira bukan orang biasa. Dia bahkan bisa menjatuhkan seorang prefektur. Tentu saja, Desa Angindra sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Wira. Selingan ini bukan masalah besar bagi Wira. Setelah membunuh Abdar, Wira juga tidak peduli. Mengenil Desa Angindra, jika mereka berani menyinggungnya, Wira pasti akan membuat Desa Angindra mengalami perombakan secara besar-besaran. Rombongan Wira melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, mereka hampir sampai di kota pusat pemerintahan Roino. Danu berucap, Kak Wira, kita akan sampai di kota pusat pemerintahan Roino setelah menempuh perjalanan 50 km lagi. Selain itu, kita cukup dekat dengan Desa Angindra, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Wira mengangguk dan rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat yang lalu, di Desa Angindra, Fawaz Gifari yang merupakan pemimpin utama tempat ini mencibir saat membaca surat. Dia berkata, Wira, dia membunuh Wolfi dari Ngarai Naga Biru. Beraninya dia datang ke kota pusat pemerintahan Roino, menarik sekali. Kemudian, Fawaz melanjutkan, Abdar bilang Wira sangat kaya. Bagaimana pendapat kalian? Dia menyipitkan matanya. Meskipun berkata seperti itu, sebenarnya Fawaz sudah yakin Wira pasti akan mati. Alasannya karena Wira sudah membunuh Levon yang merupakan anak tuannya. Beberapa pemimpin Desa Angindra lain yang duduk di bawah saling bertatapan. Tiba-tiba, pemimpin ketiga Desa Angindra yang bernama Haidar Mahija angkat bicara, Kak Fawaz, Wira pasti cukup hebat karena mampu memusnahkan Ngarai Naga Biru. Kudengar, pemimpin utama Ngarai Naga Biru sudah diganti dan dia nggak berani melawan Wira. Bahkan, mereka bekerja sama dengan membayar uang jalan dan saling mendapatkan keuntungan. Haidar melanjutkan perkataannya, menurutku, bagaimana kalau kita juga bekerja sama dengan Wira? Bagaimanapun, Wira itu pebisnis. Seharusnya, dia nggak akan menolaknya. Namun, ada yang menentang pendapat Haidar. Pemimpin keempat yang bernama Kamaluddin Rafiki menggebrak meja dan menimpali, untuk apa kita bekerja sama dengannya? Memangnya uang jalan bisa sebanyak apa? Lebih baik kita tangkap Wira dan suruh dia tebus dengan uang. Setidaknya, kita bisa mendapatkan ratusan juta gabak. Uang yang kita dapatkan dari hasil pemerasan sama banyaknya dengan uang jalan yang dibayar Wira selama 10 tahun. Bukankah ini lebih menguntungkan? Lanjut Kamaluddin. Pemimpin lain juga menyetujui saran Kamaluddin. Benar, Kak Fawaz. Menurutku, ini juga ide bagus. Dengan begini, Desa Angindra akan makin terkenal. Kalau kita bisa menghabisi Wira yang mampu membunuh bandit di Ngarai Naga Biru, bukankah semua orang akan menganggap kita hebat? Sementara itu, Haidar tidak menyangka saudara-saudaranya ini ternyata begitu picik. Meskipun bandit di Ngarai Naga Biru tidak sehebat Desa Angindra, Haidar pernah mendengar bahwa Wolfi sangat hebat dan merupakan ahli bela diri. Selain itu, bawahan Wolfi juga mempunyai kemampuan bertarung yang kuat. Namun, mereka semua malah dihabisi oleh Wira, sudah jelas Wira bukan orang biasa. Jika berselisih dengan Wira, takutnya akan terjadi masalah besar. Saat ini, pemimpin keenam yang bernama Ehsan Lais tiba-tiba berujar, Kak Fawaz, bagaimana kalau kita berpura-pura meminta Wira datang ke Desa Angindra untuk membahas masalah kerjasama? Setelah melihat sikapnya, kita baru membuat keputusan. Bagaimana menurut kalian? Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa pemimpin pun sama-sama mengangguk. Dengan demikian, mereka sudah mempersiapkan rencana cadangan. Oke, segera turun gunung untuk menyambut Wira. Perintah Fawaz. Seketika, para bandit Desa Angindra pun berangkat. Kala ini, rombongan Wira kebetulan melewati jalan di Desa Angindra. Danu berkata dengan ekspresi masam, Kak Wira, ada yang mengadang di depan. Kelihatannya ada sekitar 2.000 orang. Pramana terkejut begitu mendengar ucapan Danu, lalu menimpali, Paman Wira, mereka pasti bandit dari Desa Angindra. Apa kita perlu memutar jalan? Walaupun rombongan Wira berjumlah ratusan orang dan mempunyai kemampuan yang hebat, mereka tidak mungkin sanggup melawan kelompok bandit yang beranggotakan 2.000 orang. Namun, Wira malah tertawa dan menyahut, kalian cari tempat untuk istirahat dan tunggu aku di sini. Danu, kamu ikut aku. Bab 586. Semua orang sangat panik setelah mendengar perkataan Wira. Desa Angindra adalah tempat yang berbahaya,
tetapi Wira malah mau membawa Danu untuk mendatangi tempat itu. Bukankah itu sama dengan cari mati? Kak Wira, kita sudah membunuh Abdar. Sekalipun bandit di desa Angindra nggak tahu, takutnya Abdar sudah memberitahu Fawaz kabar tentang kedatangan kita. Bagaimana kalau kamu terancam bahaya setelah pergi ke sana? Kata Mandra. Mandra adalah orang yang paling memahami desa Angindra. Fawaz juga merupakan sosok yang cukup hebat. Kalau tidak, Fawaz juga tidak mungkin mampu mengumpulkan begitu banyak bandit dan menguasai gunung. Iya, Paman Wira, sebaiknya kita putar jalan saja. Paling-paling perjalanan kita hanya terulur beberapa hari. Bujuk Pramana yang cemas. Namun, Wira malah menggeleng. Desa Angindra berbeda dengan markas bandit lain karena di dalamnya ada anggota Raja Fazana. Sementara itu, Raja Fazana sudah menyimpan dendam kepada Wira. Bagaimanapun, Wira telah membunuh putranya, mana mungkin Raja Fazana akan melepaskan Wira. Abdar sudah melaporkan kabar kedatangan Wira kepada Fawaz. Kalaupun memutar jalan, Wira tetap tidak bisa terlepas dari incaran bandit desa Angindra. Lagi pula, Wira tidak suka menghindari masalah. Wira berusaha menenangkan semua orang, nggak masalah. Kalian cari tempat istirahat, aku akan segera kembali. Selesai bicara, Wira menunggangi kuda dan pergi bersama Danu. Mandra dan Pramana tidak tahu apa yang direncanakan Wira. Apa Wira berencana menggunakan kepandaiannya dalam berbicara untuk membujuk bandit desa Angindra? Mereka semua adalah orang jahat, mana mungkin mereka bersedia mendengar perkataan Wira. Di sisi lain, Fawaz dan beberapa pemimpin desa Angindra membawa ribuan anggota mengadang di jalur masuk. Tak lama kemudian, para bandit ini melihat 2 ekor kuda berpacu ke tempat mereka. 2 orang, tanya Fawaz. Dia tertegun sejenak, lalu melanjutkan, apa itu Wira dan bawahannya? Bukannya Abdar bilang anggota mereka ada ratusan orang? Kamaluddin tertawa terbahak-bahak dan menyahut, siapa peduli? Kalau benar-benar Wira yang datang, tentu saja lebih baik. Kita langsung tangkap dia dan suruh dia kembali untuk mengambil uang sendirian. Haidar dan pemimpin kelima yang bernama Barok Cahit saling bertatapan. Mereka juga kebingungan. Pada saat ini, Wira dan Danu sudah sampai di depan ribuan bandit itu. Wira tersenyum dan memperkenalkan diri, apa kalian semua dari desa Angindra? Namaku Wira. Apa dia benar-benar Wira? Hahaha, apa bocah ini bodoh? Dia bahkan berani datang meski hanya berdua. Kak Fawaz, bagaimana kalau sekarang kita langsung tangkap dia? Tanya Kamaluddin. Fawaz tentu saja menyetujui saran Kamaluddin, tetapi Haidar dan Barok segera membujuk, Kak Fawaz, Wira ini agak licik. Lebih baik kita berhati-hati. Kita undang dia naik gunung dulu, nanti baru buat keputusan lagi. Fawaz mempertimbangkannya sejenak dan tidak menolak saran mereka berdua. Walaupun Fawaz ingin segera membalas dendam Wolfi, saran Haidar dan Barok tidak boleh diabaikan. Hahaha, ternyata Tuan Wahyudi yang datang. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Aku pemimpin utama desa Angindra, namaku Fawaz. Sebagai tuan rumah, aku mempersilakan tuan untuk naik gunung. Selesai bicara, Danu berbisik kepada Wira, Kak Wira, kurasa itu jebakan. Wira yang sama sekali tidak peduli menimpali, nggak masalah. Kamu lihat saja nanti. Kemudian, Wira berkata kepada Fawaz, oke, tentu saja aku akan menerima undangan Pak Fawaz. Silakan. Oke, silakan, ujar Fawaz yang sangat senang. Dia segera memimpin jalan. Segerombolan orang itu berbondong-bondong naik gunung. Pramana dan lainnya yang berada di kejauhan melihat situasi ini, mereka sangat khawatir. Mandra bertanya, bagaimana ini? Mereka sudah naik gunung. Bab 587. Mereka naik gunung. Gimana nih? Ujar Mandra dengan cemas. Pramana mengernyit, tetapi akhirnya berkata, Paman Wira selalu punya perhitungan yang akurat. Karena Paman Wira nggak bilang apa-apa, kita cari tempat dan tunggu saja dia kembali. Pada saat yang sama, Fawaz dan yang lainnya langsung menyiapkan berbagai hidangan dan minuman di aula pertemuan desa Angindra. Mereka tampak benar-benar ingin menjamu Wira. Hahaha, Tuan Wahyudi, aku sudah lama mendengar tentang semua prestasimu. Saat bertemu langsung sekarang, aku bisa lihat kalau kamu memang luar biasa, ujar Fawaz berpura-pura gembira sambil mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Wira menyahut sambil tersenyum, Kak Fawaz, kamu nggak mungkin mengajakku naik gunung hanya supaya aku bisa mencicipi makanan lezat desa Angindra, bukan? Begitu kata-kata ini terlontar, suasana di aula pertemuan tiba-tiba berubah tegang. Fawaz pun tersenyum dan meletakkan gelas anggurnya, lalu berkata, Tuan Wahyudi, kamu memang sangat jeli. Baiklah, aku belak-belakan saja. Kami semua sudah berdiskusi dan mencapai 2 keputusan. Pertama, bunuh dan rampok. Kami adalah bandit gunung. Tanpa perlu dijelaskan terlalu banyak, pasti Tuan Wahyudi bisa memahaminya, bukan? Wira mengangguk dan berujar, tentu saja. Gimana dengan keputusan kedua? Fawaz menyesap anggurnya, lalu menjawab, yang kedua adalah kerja sama.
Kudengar kerja sama antara Tuan Wahyudi dan Ngarai Naga Biru berjalan dengan lancar. Memang bagus kalau bisa bekerja sama. Tapi, aku ingin tahu. Ketua Fawaz, keputusan mana yang kamu ajukan? Tanya Wira sambil tersenyum. Fawaz tidak menyangka Wira akan bertanya terang-terangan begitu, tetapi dia juga tidak berniat menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini adalah desa Angindra. Anak buahnya memenuhi tempat ini. Fawaz tentu saja tidak memandang serius Wira yang hanya datang berdua dengan Danu. Meskipun Danu yang berdiri di belakang Wira terasa sangat berbahaya, Fawaz bisa memanggil semua saudara-saudaranya untuk membunuh keduanya dengan mudah. Jadi, Fawaz menjawab dengan santai, aku nggak suka hal yang merepotkan, aku sukanya yang instan, jadi. Saat Fawaz berkata sampai sini, ekspresi Danu langsung menegang. Pedang Treksa sudah siap di genggamannya. Begitu ya, tapi, aku penasaran, apa ketua Fawaz ini tertarik dengan uangku, ataukah ingin membalas dendam Wolfie, ujar Wira dengan tenang. Ekspresi Fawaz seketika menegang, dia memicingkan matanya menatap Wira, seolah-olah ingin menyelami dirinya. Tuan Wahyudi, apa maksud ucapanmu ini? Tanya Fawaz. Dia merasa Wira adalah orang yang cerdas, jadi dia pasti mengucapkan kata-kata ini dengan maksud tertentu. Mungkinkah Wira mengetahui identitas asli Wolfie? Wira tampak acuh tak acuh. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalau tujuanmu adalah uang, itu nggak masalah. Aku punya banyak uang dan cara untuk membuat kalian kaya. Tapi, kalau kamu bermaksud membalas dendam Wolfie, ini masalah nyawa. Masalah ini, nggak bisa diselesaikan dengan uang. Ketua lainnya tentu saja menginginkan uang. Mereka semua punya perhitungan masing-masing. Kamaluddin adalah pria kasar dengan jalan pikiran sederhana. Dia hanya ingin memeras uang Wira. Sementara itu, Haidar dan Barok lebih berpikiran panjang. Bisa mendapatkan uang dari Wira adalah hal bagus. Namun, jika mereka benar-benar menyinggung Wira, mereka takut akan menerima balas dendam dari semua anak buahnya. Selain mencemaskan kemampuan Wira yang mampu menundukkan Ngarai Naga Biru, mereka juga khawatir akan menjadi musuh Ngarai Naga Biru jika Wira dihabisi di sini. Fawaz menarik napas dalam-dalam, lalu kembali pura-pura polos dengan berujar, Tuan Wahyudi, aku nggak ngerti apa perbedaan antara keduanya. Wira memandang Fawaz sambil tersenyum setengah hati, lalu berkata, Ketua Fawaz, kamu masih nggak mau terus terang. Bab 588. Ekspresi Fawaz berubah drastis mendengar ucapan Wira. Kini, dia yakin bahwa Wira sudah mengetahui identitas asli Levon. Saat ini, Haidar si ketua ketiga buru-buru berkata, Tuan Wahyudi salah paham. Kami memang mengenal Wolfie, tapi kami nggak punya hubungan yang begitu baik dengannya. Kini, dia juga sudah mati, nggak perlu mengungkitnya lagi. Aku lebih ingin mendengar cara Tuan Wahyudi membuat kami kaya. Barok si ketua kelima juga sependapat. Dia berkata, Tuan Wahyudi, kuharap kamu bisa mengajari kami. Lantaran kedua orang itu sudah bilang begitu, Kamaluddin hanya menggaruk kepalanya dan tidak banyak bicara. Lagi pula, dia hanya ingin mendapat banyak uang. Entah itu dengan cara merampok atau yang lainnya, dia tidak peduli. Selama itu menguntungkannya, itu tidak masalah. Namun, Fawaz memandang Haidar dan Barok dengan suasana hati muram. Jika Wira benar-benar bisa memberikan metode yang bagus, dia akan kesulitan membunuh Wira. Akhirnya, Fawaz mendengus dan berkata, sudahlah. Tuan Wahyudi, kami orang-orang desa Angindra nggak pandai berbisnis, lupakan sajalah. Setelah itu, Fawaz meminta anak buahnya untuk mencari sebuah kamar pribadi bagi Wira, lalu juga menyuruh Danu untuk kembali dan mengumpulkan uang. Mendengar Fawaz langsung membuat keputusan, ekspresi Haidar dan Barok sontak berubah. Kak, ini kurang baik. Kita bahkan belum mendengar strategi dari Tuan Wahyudi untuk membuat kita kaya. Keluh Haidar. Iya, Kak, gimana kalau kita coba dengar saran Tuan Wahyudi dulu, timpal Barok. Namun, Fawaz langsung membentak, aku ini ketua pertamanya. Kenapa, kalian berdua ingin memberontak? Haidar dan Barok tidak menyangka Fawaz akan begitu marah. Sebenarnya ada apa dengannya? Mendadak, Wira tertawa dan berkata, Ketua Fawaz, sepertinya kamu sudah lelah berpura-pura. Sejak awal, kamu sudah berniat membunuhku, biarpun aku memberimu banyak uang, kamu tetap akan membunuhku, kan? Semua orang selain Fawaz tampak bingung mendengar ucapan Wira ini. Barok buru-buru berkata, Tuan Wahyudi, kami memang bandit dan menginginkan uangmu. Tapi, apa gunanya kami membunuhmu? Toh nggak ada dendam di antara kita. Di antara kita memang nggak ada dendam, tapi Fawaz dan Abdar menaruh dendam padaku, balas Wira. Kata-kata ini membuat mereka makin terkejut. Maksudnya, tanya Haidar. Wira pun menjelaskan secara perlahan, alasannya sederhana, itu karena aku membunuh Wolfie alias Levon. Kalian mungkin nggak tahu, Levon adalah putra Vasana. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi beberapa orang di sana langsung berubah.
Raja Fazana adalah sosok hebat yang hampir menaklukkan kerajaan pada masa jayanya. Dia merupakan idola para ketua bandit ini. Dahulu, Fazana menduduki 3 provinsi dan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemberontakannya berakhir dengan kegagalan. Jika tidak, dia mungkin sudah menjadi raja. Setelah dikalahkan, jejak Fazana juga menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wira berujar, biarpun Fazana ini sosok yang hebat, dia adalah pengkhianat. Sampai sekarang, kerajaan Nuala masih berdiri tegak. Saat ini, istana mungkin bisa menoleransi kalian, para bandit. Bahkan, istana mungkin akan menutup sebelah mata kalaupun kalian menguasai satu wilayah. Tapi, istana nggak akan pernah mengampuni Fazana. Siapapun yang memiliki koneksi dengannya akan dicap sebagai pemberontak, tambah Wira. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok seketika berubah drastis. Mereka tentu saja memahami maksud kata-kata Wira. Bab 589. Meski bandit dikecam oleh istana, jika tidak membuat masalah, para bandit tetap bisa menduduki satu wilayah dan menjadi penguasa setempat. Namun, beda halnya dengan Raja Fazana. Siapapun yang berhubungan dengannya akan ditangkap dan dibunuh oleh istana. Haidar mulai curiga dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Wahyudi, apa maksudmu?" Sangat sederhana, ketua pertama dan ketua kedua kalian adalah anak buah Fazana. Ada lagi, Abdar sudah aku bunuh. Aku berani datang ke desa Angindra secara pribadi karena ingin memberi kalian jalan keluar, jawab Wira dengan ekspresi tenang. Segala sesuatu sudah diperhitungkan masak-masak olehnya. Apa? Ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok berubah drastis. Mereka langsung memandang Fawaz dengan tidak percaya. Haidar dan Barok langsung berdiri dan berseru dengan marah. "Kak, ada apa ini? Kami butuh penjelasan." "Iya, kita sudah susah payah bertahan sampai sekarang. Biarpun Raja Fazana itu sosok hebat yang hampir mengubah dunia, masanya sudah lewat. Kalau kita berhubungan dengan dia, kita akan celaka." "Kak, kamu bermaksud menipu kami, iya?" Fawaz memicingkan matanya menatap Wira. Kini, dia mengerti alasan Wira berani datang ke sini secara pribadi. Dia berujar, "Wira, tak kusangka kamu begitu pintar. Sepertinya aku benar-benar nggak bisa membiarkanmu hidup. Bukan hanya karena kamu membunuh Levon, tapi juga karena kamu terlalu pintar. Kalau bukan teman, orang sepertimu hanya bisa disingkirkan." "Semuanya, cepat masuk," teriak Fawaz dengan marah sambil menghunus pedang panjangnya. Para anak buah yang berada di luar langsung menerjang masuk dengan heboh. "Kak, sebelum memberi penjelasan, kamu sudah mau menyerang." Haidar, Barok, dan bahkan Kamaluddin tampak terkejut. Fawaz berkata, "Ambisi Raja Fazana belum mati, dia pasti akan kembali berkuasa di masa depan. Kalau kalian mengabdi pada Raja Fazana bersamaku, kalian bisa menikmati kejayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Cuma Wira yang tahu soal masalah ini. Kalau kita membunuhnya, rahasia ini nggak akan bocor. Pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian menolak mengabdi pada Raja Fazana, aku akan menghabisi kalian juga." Tambah Fawaz sambil menyipitkan matanya yang memancarkan niat membunuh. Saat ini, Wira mengeluarkan sebuah senapan dan memainkannya sambil berkata, "Dari mana kamu tahu kalau aku nggak membocorkan rahasia ini? Aku sudah berpesan pada anak buahku. Kalau aku nggak turun gunung besok, istana akan menerima laporan tentang desa Angindra yang berkomplot dengan Fazana dan mencoba untuk merebut kembali kekuasaan. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan apa istana percaya atau nggak. Sekalipun mereka nggak percaya, mereka tetap akan bertindak. Lagian, aku juga punya bukti. Levon dan Abdar sama-sama dibunuh olehku, ada surat-surat dari kalian di antara barang-barang mereka," tambah Wira. Kemudian, Wira berkata lagi, "Sekarang, aku akan memberi kalian pilihan. Bekerja samalah denganku, aku akan membuat desa Angindra kaya. Setelah itu, kalian bisa menggunakan uang sebagai sarana untuk berhubungan baik dengan istana. Kelak, kalian gak perlu hidup dalam kekhawatiran lagi." Tawaran Wira menggugah hati beberapa ketua bandit ini. Namun, mereka ragu-ragu karena Fawaz ada di sini. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. "Hahaha, Wira, berani betul kamu bicara begitu di depanku. Biarpun ada 5 ketua di desa Angindra, sebagian besar anak buah berada di bawah komandoku dan Abdar. Kalian gak akan bisa mengalahkanku dalam pertarungan," ujar Fawaz dengan angkuh. Mendengar itu, Wira mendengus dan berkata, "Siapa bilang aku mau bertarung denganmu? Membunuhmu itu perkara mudah." Dor. Bab 590. Suara tembakan senapan bergema di telinga semua orang. Detik berikutnya, mereka semua melihat sebuah pemandangan mengerikan. Fawaz mati begitu saja. Dia terbunuh dengan satu tembakan. Para ketua lainnya sontak memandang Wira dengan ngeri. Mereka tahu bahwa istana memiliki senapan, tetapi ukurannya besar dan berat. Tak disangka, benda kecil di tangan Wira ini juga sebuah senapan.
Oke, penjahatnya sudah disingkirkan, desa Angindra aman. Selamat ya, kalian akan menjadi orang kaya, ujar Wira. Wira menyimpan senapannya dan tersenyum tipis sambil memandang orang-orang yang masih tercengang itu. Keesokan paginya, Haidar dan kedua ketua lainnya melambaikan tangan dengan penuh hormat di gerbang desa Angindra. Tuan Wahyudi, hati-hati di jalan. Wira tersenyum tipis dan membalas lambaian tangan mereka. Dia dan Danu pun menuruni gunung dengan menunggangi kuda. Tuan Wahyudi ini nggak cuma pintar, tapi juga sangat berani. Hanya dengan ditemani satu orang, dia berani naik ke Gunung Bandit. Dia juga menyelesaikan krisis di desa Angindra dengan begitu mudah, ujar Haidar kagum. Barok yang berpendapat sama pun berkata, pantas saja Ngarai Naga Biru mau bekerja sama dengannya. Tapi, Fawaz dan Abdar sudah mati, gimana kalau Fazana tahu? Jejak kekhawatiran melintas di mata Barok. Gak masalah, Fazana gak akan berani muncul. Kalaupun dia berani, apa yang harus kita takuti saat istana mendukung kita? Balas Haidar sambil tersenyum tipis. Kembalinya Wira mengejutkan Pramana dan yang lainnya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah terjadi, bagaimana Wira dan Danu bisa turun gunung tanpa terluka sedikitpun. Terlebih lagi Mandra, dia tampak tidak bisa percaya. Bagaimanapun, dia mengenal para penghuni desa Angindra sebagai orang-orang yang kejam, berani, dan licik. Jika bukan begitu, mereka tidak akan menjadi kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino. Wira hanya tersenyum tipis, membiarkan Danu yang menjelaskan keseluruhan cerita. Alhasil, semua orang tertegun mendengarnya. Alamak, Paman Wira, kamu keren banget sih. Kamu menyingkirkan Fawaz dengan satu tembakan dan langsung menjalin kerja sama dengan desa Angindra. Seru Fabrian. Kak Wira, kamu hebat. Timpal yang lain. Mereka semua tersentak kaget dan makin mengagumi Wira. Sekelompok orang itu pun berangkat dan memasuki kota pusat pemerintahan Roino. Tempat ini cukup makmur sehingga Wira bisa langsung memulai bisnisnya. Dengan bantuan orang-orang desa Angindra dan Mandra, usahanya tidak menemui tantangan berarti. Soal prefektur setempat dan yang lainnya, itu lebih mudah diatur. Dengan uang yang dikucurkan Pramana dan Fabrian, segalanya berjalan dengan mulus. Kedepannya, barang-barang dagangan bisa langsung diangkut ke sini melalui Ngarai Naga Biru. Bisa dibilang, kemanapun Wira pergi, dia selalu membuka jalur bisnis yang berpotensi. Setelah meninggalkan kota pusat pemerintahan Roino, Wira dan yang lainnya datang ke kampung Silali. Sama seperti Dusun Darmadi, tempat ini juga terkena dampak perang dan kebanyakan penduduknya hidup dalam kondisi melarat. Kak Wira, kota pusat pemerintahan Roino ini sebenarnya nggak terlalu kaya. Kampung-kampung di sekitarnya bahkan lebih miskin lagi. Istana cuma tahu mengumpulkan pajak, tapi nggak ada yang peduli dengan nasib orang-orang di sini, ujar Mandra sambil menghela napas. Dia menggeleng melihat orang-orang yang terlihat kelaparan itu. Siapapun yang memiliki hati tidak mungkin tega melihatnya. Paman Wira, gimana kalau kita memberi mereka sejumlah uang supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini? Musim semi akan segera tiba. Setelah cuaca menghangat, lapangan pekerjaan akan terbuka kembali dan ada makanan yang bisa dipanen. Mereka bisa menjalani hari-hari yang lebih baik, saran Fabrian.